Bincang edukatif bareng Jenaka. Tuturututut podcast. Welcome to Jenaka. Jadi edukatif bareng Anissa dan Diska. Halo semuanya, di episode perdana kali ini kita akan membahas mengenai hal yang tentunya edukatif dong, sesuai dengan nama dari podcast kita yaitu Jenaka. Tapi di episode kali ini kita nggak cuma berdua doang nih, kita akan ditemani oleh rekan kita yang tentunya punya wawasan mengenai topik yang akan dibahas. Say hi dulu dong buat Dinda Wulandari. Halo semuanya, kenalin aku Dinda Wulandari, mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Oh, Dinda ini mahasiswa ilmu komunikasi ya. Kalau boleh tahu, ambil konsentrasi apa sih di Ilkom? Iya benar Kak, aku mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kebetulan aku ngambil konsentrasinya Public Relation. Nah, cocok banget sama topik yang akan kita bahas kali ini karena berhubungan langsung dengan public relation. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, Alangkah baiknya kita mengenalkan langsung terlebih dahulu apa itu public relation gak sih? coba menurut Dinda nih sebagai mahasiswa Ilkom yang berkonsentrasi di public relation itu apa sih? Jadi menurut aku sendiri, Public Relation atau PR adalah suatu peran yang memiliki fungsi dan tujuan utamanya adalah untuk menjaga suatu hubungan yang terjalin. Nah, di dalam sebuah public relation itu sendiri ada suatu pembahasan tentang krisis atau penanganan isu. Nah, apa sih langkah awal yang bisa kita lakukan ketika suatu perusahaan atau suatu organisasi mengalami sebuah krisis atau isu? Waduh, agak berat juga ya pembahasan kali ini. Nih langsung aku jawab aja nih Kak. Boleh Kak, jawab aja Oke. langsung ya. Menurut Dinda sendiri, strategi komunikasi perusahaan saat mengalami krisis, dan emang ada beberapa langkah-langkah untuk menangani krisis yang biasa dilakukan nih oleh perusahaan. Dari materi yang udah aku dapetin di perkuliahan, pertama kita tentu mengidentifikasi krisis itu sendiri atau isu itu sendiri. Udah mengidentifikasi, kita lanjut nih, kita harus menganalisis krisisnya. Selanjutnya ada isolasi krisis, pilihan strategi perusahaan untuk menangani krisis tersebut, dan program pengendalian strategi itu sendiri. Nah, tahu gak sih kalau belakangan ini tuh lagi ada topik yang happening banget di media sosial, khususnya itu di TikTok, tentang perusahaan fashion yang sedang mengalami krisis. Kalian pada tahu gak sih isu Balenciaga? Sering banget lewat di FYP gak sih guys? Coba di FYP Dinda itu ngelewat juga atau enggak sih? Karena aku pengguna TikTok juga gitu ya, sering-sering lihat gitu. Itu aku ada FYP gitu, dan emang dibahas juga nih di kelompok aku buat dipresentasiin gitu. Oh, kebetulan kita juga kali ini mau ngebahas tentang strategi penanganan krisis PR yang emang studi kasusnya itu contohnya tuh dari isu Balenciaga ini. Berarti cocok banget banget ya Kak. Bukan Balenciaga nih kalau nggak nimbulin kontroversi dalam setiap model baru yang dikeluarkannya. Nah, baru-baru ini Balenciaga mengalami krisis yang cukup serius dikarenakan koleksi Spring Summer 2023 yang memulai debutnya di Paris Fashion Week. Di Paris Fashion Week tersebut terjadi penyebarluasan atau promosi koleksi pakaian terbaru atau koleksi barang-barang terbaru yang ada di Balenciaga. Koleksi ini merupakan fashion anak-anak yang ternyata malah menuai kecaman dari publik karena koleksi tersebut menganggap bahan atau konsep dari marketing yang dikeluarkan itu merupakan sebuah tindakan eksploitasi anak. Oh ya Kak, aku tahu itu karena sering banget seliweran di FYP aku yang kebenaran dalam promosi tersebut menampilkan dua orang anak perempuan yang bergaya dengan boneka beruang itu kan. Iya, benar banget yang itu. Nah, waktu menampilkan promosinya tersebut, pihak dari Balenciaga ini menggunakan alat-alat yang memang tidak layak untuk dipublikasi. Berarti sama dengan semi-semi BDSM gitu nggak sih? Ya, untuk BDSM sendiri itu artinya itu adalah bondage and discipline, dominance and submission, dan sadism and masochism, di mana
Itu tuh termasuk kegiatan seksual yang memodifikasi tubuh atau memainkan peran hewan dan juga menggunakan busana fetishisme. Waduh, nggak heran nih di dalam promosinya terdapat banyak foto-foto yang mengundang tanggapan negatif dari warganet, sehingga Balenciaga menjadi topik di berbagai platform. Iya Kak, dan selain itu juga pada saat model-model yang memperagakan baju atau fashion item dari Balenciaga terlihat nih menggendong sebuah boneka yang emang mirip sama anak-anak tapi terlihat lebih menyeramkan gitu sih. Benar-benar sangat kontroversial banget Iya. nih Balenciaga ini. Bener. Nah, dari isu-isu tersebut, isu ini kan memiliki potensi untuk menjadi krisis bagi suatu perusahaan atau company. Nah, bagaimana peran dan strategi PR dalam menangani suatu krisis? Dari berbagai respon dan reaksi dari perusahaan, secara garis besar, dalam penanganan krisis tersebut ada 2 tindakan yang menjadi tuntutan. Tindakan yang pertama yaitu merupakan tindakan-tindakan yang bercirikan keterlibatan manajemen langsung dalam merespon krisis, yaitu segi apa yang harus dilakukan oleh organisasi pada saat krisis. Lalu, yang kedua juga terdapat sebuah tindakan komunikasi, yakni merupakan sebuah tindakan yang harus dikatakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang sedang menghadapi krisis tersebut. Dari isu Balenciaga yang sudah dipaparkan dari tadi, pembelajaran apa sih yang Dinda dapat dari 2 poin yang saya sebutkan tadi jika dikaitkan dengan isu Balenciaga? Oke, dari yang aku tangkap nih pembahasan yang isu Balenciaga ini, berdasarkan tindakan yang mengarah pada manajemen perusahaan, pihak Balenciaga ini awalnya tidak mengaku bahwa kesalahan tersebut berasal dari pihak mereka. Malah Balenciaga ini menjerumuskan pihak fotografer dan desainernya. Tapi pada akhirnya pihak manajemen Balenciaga ini langsung cepat tanggap dan melakukan take down dari konten yang telah disebarluaskan, dan juga memberikan permohonan maaf serta berjanji untuk melakukan perbaikan dari pihak manajemennya tersebut. Dan tindakan komunikasi dalam respon krisis ini sendiri, pemenuhan akan informasi yang terkontrol dengan baik dan informasi yang cepat dan tepat merupakan prioritas utama tentunya. Kekurangakuratan dalam komunikasi krisis justru dapat menyebabkan semakin terpuruknya sebuah organisasi atau perusahaan yang sedang menghadapi krisis. Wah, sangat luas sekali ya cakupannya kalau ngebahas PR ini. Bener banget Kak, selama aku belajar pun aku nggak ngerasa keberatan atau gimana, karena pembahasannya juga pembahasan isu-isu terkini, jadi aku merasa enjoy aja gitu. Selain itu juga, strategi komunikasi yang digunakan untuk menghadapi sebuah isu atau krisis ini bertugas untuk menghimpun, menginvestigasi, dan mengkaji data serta fakta secara kritis. Oh ya Kak, kalau boleh tahu apa aja sih menurut Kakak strategi atau langkah-langkah dalam menangani isu atau krisis tersebut? Nah, langkah-langkah strategi komunikasi untuk menghadapi sebuah krisis atau isu, yang pertama, memulai proses pemulihan. Yang kedua, menginformasikan kepada publik kunci mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan akan dilaksanakan. Selanjutnya, mengaktifkan pusat krisis selama 24 jam. Yang keempat, mengaktifkan pusat media. Dan yang terakhir, memberi penjelasan kepada pers mengenai perkembangan yang terjadi secara periodik di samping menyiapkan siaran pers. Oh iya, aku setuju banget sama jawaban yang udah dipaparin sama Anissa tadi. Lalu selanjutnya ada komunikasi selama krisis yang dipaparkan oleh Sturges dan kawan-kawannya yang dikutip oleh Ngurah Putra pada tahun 1999, di mana Sturges ini menyatakan bahwa komunikasi selama krisis memiliki 2 fungsi dasar. Yang pertama, untuk menetralisir intervensi pihak ketiga yang memungkinkan dapat memperparah krisis yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi, perusahaan, atau company. Lalu fungsi dasar yang kedua itu adalah untuk menjaga agar karyawan dapat tetap memperoleh informasi yang tepat tentang suatu organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga mereka menjadi tim yang nantinya akan memperkuat posisi organisasi atau perusahaan ketika menghadapi suatu krisis. By the way, apa sih Kak yang menunjang faktor keberhasilan komunikasi krisis tersebut?
Nah, keberhasilan dari suatu komunikasi krisis ini tergantung dari program komunikasi yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi ketika mereka menghadapi suatu krisis, di mana program komunikasi ini memerlukan pertimbangan dari beberapa hal atau aspek seperti halayak atau publik dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut, tujuan kegiatan komunikasi untuk masing-masing publik, pesan yang akan disampaikan, media komunikasi yang akan digunakan, jenis atau bentuk informasi, pelaku komunikasi atau juru bicara, atau bahkan sumber komunikasi krisis, dan juga dukungan dari pihak luar dalam penguatan suatu organisasi ini. Nah, karena dalam program komunikasi krisis ini memerlukan pertimbangan halayak atau publik, maka memerlukan suatu langkah atau tindakan pengenalan publik itu sendiri. Pengenalan terhadap publik sasaran merupakan hal yang penting dalam program komunikasi krisis. Dengan pemahaman yang detail terhadap publik, dapat ditentukan cara komunikasi yang paling efektif dan cara pencapaian mereka. Bener banget tuh Kak, aku pernah baca kutipan dari Franz Banks tahun 1996 kalau nggak salah. Dia membagikan publik ini ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu ada enabling public, yakni publik yang punya kekuasaan untuk memutuskan suatu persoalan, termasuk di dalamnya antara lain dewan direktur, pemegang saham, komisaris perusahaan, dan pemerintah. Yang kedua ini functional public, yakni kelompok orang yang menjadikan sebuah organisasi dapat berputar, termasuk di dalamnya antara lain karyawan, konsumen, dan lain-lain. Tunggu, kayaknya ada 2 poin lagi deh yang kelewat. Oh iya Kak? Iya, harusnya kan ada 4. Oh, lupa ya Kak, maklum banget. Emang kalau nggak salah 2 tuh normatif publik sama apa ya? Aku lupa ya. Nah, yang satunya lagi itu ada diffused public, yaitu kalau untuk normatif publik nih, yang tadi itu adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan suatu organisasi atau perusahaan, termasuk di dalamnya adalah para anggota dari asosiasi atau perkumpulan perusahaan sejenis. Buat yang keempat itu apa sih, Anissa? Ada diffusion public, yakni kelompok orang yang secara tidak langsung berhubungan dengan suatu organisasi atau perusahaan di dalam sebuah krisis. Yang tergolong dalam kategori ini antara lain adalah media dan kelompok-kelompok komunitas. Oh iya, bener ya, ada 4 ya Kak. Iya, jadi bukan 2. Nah, selain harus mengenali publik atau halayaknya, kita juga harus mensusun strategi pesan yang akan disebarluaskan. Menurut Sturges dan kawan-kawan, informasi dalam komunikasi krisis ini memiliki 3 poin. Yang pertama, ada instructing information, yaitu informasi yang pada dasarnya berisi petunjuk atau pedoman mengenai apa yang harus dilakukan oleh publik ketika ada dalam sebuah krisis. Informasi ini sangat penting karena pada saat krisis publik menginginkan pedoman yang pasti bagi langkah mereka selanjutnya. Yang kedua ada adjusting information, adalah informasi yang memungkinkan publik untuk mengatasi masalah-masalah emosional mereka, misalnya dalam kasus kecelakaan pesawat. Lalu poin terakhir adalah internalizing informations, adalah informasi yang akan diserap oleh halayak yang pada akhirnya akan membentuk suatu penilaian publik terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Isi komunikasi ini biasanya menyangkut mengenai inti krisis yang sedang dihadapi dan juga langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan ketika menangani krisis. Bener banget Kak, dari artikel yang aku udah baca sebelumnya, selain pesan untuk merespon sebuah krisis, seorang PR ini juga harus mempunyai beberapa strategi tergantung pada hakikat krisis yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang aku tahu nih ada 5 krisis menurut KOMS. Boleh aku jabarin gak sih Kak sebanyak? Boleh Kak, langsung aja. Oke Kak. Yang pertama ini yaitu non-existent strategis. Strategi ini dilakukan oleh organisasi yang memang tidak menghadapi krisis. Namun ada rumor bahwa sebuah organisasi sedang menghadapi sebuah krisis atau masalah serius. Dalam strategi ini bentuk pesan bisa berupa Daniel, yakni organisasi menyangkal adanya sesuatu yang tidak beres.
Yang kedua itu ada clarification, yakni organisasi menolak dengan dibarengi argumen dan alasan mengapa tidak terjadi krisis. Selanjutnya ada attack, organisasi menyerang pihak yang menyebarkan rumor, dan intimidation, yang dimana organisasi tersebut membuat ancaman terhadap penyebar rumor. Yang kedua ini ada distance strategis, yakni organisasi mengakui adanya krisis dan mencoba untuk memperlemah hubungan antara organisasi dengan krisis yang sedang terjadi. Dua hal yang dapat dilakukan organisasi yakni excuse dan justifikasi. Pada excuse, organisasi berusaha untuk mengurangi tanggung jawab organisasi dengan cara penolakan. Maksudnya bahwa organisasi tidak bermaksud melakukan hal-hal negatif dan penyangkalan kemauan, karena organisasi tidak mampu mengontrol situasi. Pada justifikasi, organisasi bisa melakukan dengan mengklaim bahwa kerusakan yang terjadi tidak serius, dengan mengatakan korban wajar menanggung akibat itu, serta mengemukakan bahwa krisis telah salah interpretasi. Namun demikian, tingkat penolakan terhadap suatu penyebab krisis akan sangat tergantung pada jenis krisis yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang ketiga ini ada ingression strategis, yakni organisasi berusaha untuk mencari dukungan publik dengan menggunakan cara bolstering, yaitu organisasi perlu mengingatkan publik akan hal-hal positif yang telah dilakukan organisasi, seperti transcendence, yaitu berusaha menempatkan krisis dalam konteks yang lebih besar, dan praising others, yaitu mengatakan hal-hal baik yang telah dilakukan publik. Dan poin selanjutnya yang menurut aku juga penting banget nih, ada yang namanya mortification strategis, yakni di mana sebuah perusahaan atau organisasi mencoba memohon maaf dan menerima kenyataan bahwa memang benar-benar sedang terjadi krisis. 3 hal yang dapat dilakukan organisasi yaitu remediation, repentance, dan rectification. Pada remediation, organisasi ini berusaha untuk memberi sejumlah kompensasi kepada korban dalam terjadinya sebuah krisis. Pada repentance, organisasi ini memohon maaf atau ampun dari publik. Pada rectification, organisasi mengambil tindakan yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis kembali. Dan yang terakhir ada suffering strategi, yaitu di mana organisasi atau perusahaan menunjukkan bahwa ia menderita seperti halnya pihak korban dan berusaha untuk memperoleh simpati publik kembali. Adapun nih faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam suatu strategi komunikasi dalam menghadapi krisis adalah pemanfaatan pihak ketiga sebagai pendukung posisi organisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam berbagai kasus atau dukungan dari pihak ketiga sangat efektif digunakan untuk memperkuat posisi organisasi atau memulihkan reputasi organisasi. Pihak ketiga ini yakni pihak-pihak yang secara langsung tidak memiliki kaitan dengan sebuah krisis, namun merupakan pihak yang membantu posisi organisasi. Terakhir banget nih Kak, tidak kalah pentingnya nih dalam satu strategi komunikasi krisis adalah pemilihan siapa yang akan menjadi juru bicara, baik kepada berbagai publik maupun terutama kepada media massa yang akan menjadi saluran penting dalam komunikasi krisis. Apakah pimpinan puncak sebuah organisasi atau praktisi humas? Dalam pemilihan juru bicara harus dipertimbangkan kredibilitas juru bicara tersebut, yaitu persepsi halayak yang didasarkan pada keahlian dan kejujuran. Menurut artikel-artikel yang sudah saya baca sebelumnya, seorang juru bicara dalam sebuah krisis harus punya sejumlah kedudukan dalam organisasi, pandai berbicara, punya kekuasaan untuk mengambil keputusan, mudah diakses saat krisis, dan bisa bicara dengan jelas, serta juga menarik untuk dipotret. Bener banget Kak Anis. Oke, jadi setelah perbincangan yang udah kita lakuin nih dari tadi, akhirnya kita bisa kesimpulan ya. Jadi ada beberapa strategi yang diperlukan oleh suatu public relation di dalam perusahaan ketika akan menghadapi atau menangani suatu krisis. Yang pertama itu dengan mengidentifikasi dan mengenali dulu masyarakat atau halayak dari perusahaan tersebut. Yang kedua, mereka melakukan strategi penyusunan pesan yang akan disampaikan, lalu juga menyusun strategi media mana yang akan digunakan, menentukan juru bicara, dan yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
Wah, ternyata sebenarnya intinya cuma itu aja ya. Oke, cukup sekian bincang-bincang di Jenaka Podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menjadikan teman-teman semua terinspirasi menjadi seorang public relation yang baik lagi ke depannya. Makasih juga buat Dinda yang udah nyempetin waktunya buat hadir di episode perdana dari Jenaka Podcast kali ini. Inspirasi sekali ya nggak sih? Iya, semoga sukses terus ke depannya, lancar-lancar kuliahnya, cepet dapet jodohnya amin. juga. Aku juga seneng banget udah diundang ke podcast Bisa Jenaka berbagi ilmu ini. di sini ya kak. Sering-sering aja ya main ke Jenaka Podcast. Ditunggu ya teman-teman episode selanjutnya. Bye-bye.